Istanbul. Hari ini saya akan bercerita salah satu pahlawan yang paling saya kagumi dalam sejarah perjuangan Indonesia. Ia adalah sosok yang pantang menyerah dan teguh dalam pendirian. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Sudirman? Ia adalah pemimpin tertinggi dan yang paling pertama dalam sejarah ketentaraan Indonesia. Pada akhir tahun 1940 menyerang ibu kota Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta. Jenderal Sudirman menemui Presiden Soekarno dan mengajaknya untuk bergerilya di hutan. Namun Presiden Soekarno menolak ajakan Jenderal Sudirman dan ia berkata, "Dimas, saya ini presiden. Tempat saya di sini. Tugas saya melakukan diplomasi. Jika memang Dimas itu adalah seorang tentara, maka tempat Dimas adalah di medan pertempuran. Di sini dan di hutan sama saja. Saya memiliki dua kemungkinan dibunuh juga. Jika memang ini demi Republik Indonesia, maka Soekarno tidak akan pernah takut mati." Akhirnya, Jenderal Sudirman pun menyetujui keputusan Presiden Soekarno. Namun, Presiden Soekarno kembali menyarankan agar Jenderal Sudirman kembali pulang dan beristirahat saja karena mengingat penyakit yang ia derita. Akan tetapi, Jenderal Sudirman menyangkalnya. "Yang sakit adalah Sudirman, Pak Presiden. Tetapi Panglima Besar tidak akan pernah takut mati dan tidak akan pernah gentar untuk mempertahankan Indonesia. Walau peluh bertumpah, walau jasad bersimpah darah, semangat Sudirman tidak akan pernah pudar." 7 bulan lamanya Jenderal Sudirman bergerilya di hutan. Pada awalnya, Belanda selalu mengikuti pasukan mereka. Akan tetapi, mereka berhasil menghindar dan membuat markas besar di Sobol. Di markas besar itulah mereka dapat melakukan perserangan pada tanggal 1 Maret 1949. Di sela-sela peperangan, Jenderal Sudirman mengemukakan pidatonya lewat radio yang saat itu dijadikan sarana komunikasi dalam perjuangan. "Merdeka! Di sini saya Panglima Besar Jenderal Sudirman memberitahukan kepada komando-komando bawahan dan kepada tentara Santero Jawa dan juga kepada Belanda dan bahkan pada seluruh dunia bahwa pasukan nasional Indonesia masih ada, kuat, dan bisa menguasai seluruh wilayah Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Setelah peperangan itu, terjadilah perjanjian Noyen-Noyen dan gencatan senjata. Kemudian, Presiden Soekarno meminta agar Jenderal Sudirman kembali pulang ke Yogyakarta. Karena mengingat penyakit paru-paru yang ia derita. "Saya tahu bahwa ragaku sedang sakit, tapi jiwaku tidak akan pernah sakit. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, maka dari itu, anak-anakku, tentara Indonesia, kalian
kalian bukanlah sekedar sewaan. Kalian adalah prajurit berideologi yang sanggup melawan untuk peleburan tanah air. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan di atas ribuan jiwa harta benda rakyat. Bangsanya tidak akan bisa dilenyapkan oleh siapapun itu juga. Kemerdekaan Indonesia kepada anak-anakku dan rakyat-rakyatku. Rakyat Indonesia. Nah, jadi teman-teman, pesan cerita yang saya bawakan adalah dalam membela negara, kita harus siap dalam mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawa. Sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Wassalamualaikum.